terima kasih banyak Pak Igria. Ini ada satu teman yang bertanya ya, "Ah, apakah mungkin seseorang jika belum cerdas digital sudah bisa menggunakan AI?" Kalau menggunakan sih bisa-bisa aja Bu, kayak anak kecil mainan motor apa lihat papanya atau bapaknya pakai motor dia ikut-ikut ya bisa, tapi nanti kecelakaan Ibu. Jadi harus benar-benar belajar dulu. Kalau perlu kayak tadi Pak Max bilang punya SIM dulu. Nah, setelah punya SIM baru boleh jalan di jalan raya. Kalau enggak nanti membunuh orang. Iya, Pak Pur, silahkan tambahkan sedikit Pak. Sekaligus menjadi closing statement nih. Iya, itu benar sekali. Sebenarnya eh, nggak perlu kecerdasan, jangan sampai ini lalu menghalangi orang yang merasa minder gagap teknologi kemudian tidak menggunakan AI. Saya tetap menginforce, mendorong kakak-kakak untuk eh, gunakan ini, nggak usah takut masuk ke dalam kolamnya. Eh, dengan peralatan yang apapun, kemudian dengan pengetahuan yang serendah apapun, karena di situ yang harus kita temukan tadi fun-nya tadi dulu. Kalau kita sudah menemukan fun-nya, itu kita akan langsung belajar banyak hal-hal yang kita minati begitu. Jangan sampai dari semua rambu-rambu tadi membuat kita malah berhenti dan tidak melakukan. Karena seperti kata Pak Max, mau tidak mau, siap tidak siap, kita sudah Ya, menggunakan betul. AI begitu. Nah, Setuju. ada 4 hal yang ada keterampilan dasar di dalam dunia teknologi digital ini yang akan difasilitasi dengan AI ini. Yang pertama itu creativity. Ada 4C ya, 4C. Yang pertama creativity yang pertama, kemudian communication, kemudian critical thinking yang ketiga, dan yang keempat collaboration. Semua Wow, itu bagus. keterampilan di dunia digital ini harus dimiliki, kompetensi dimiliki oleh anak-anak pada zaman sekarang, tidak mungkin tidak dilaksanakan tanpa teknologi digital dan khususnya AI. Jadi Iya, kalau mau mengantarkan anak-anak mendapatkan 4C itu ya harus nyemplung ke AI. betul. Begitu, Betul, Saudara. betul, Pak. Ya, wow, sangat bagus sekali. 4C, 4C yang saudara harus ingat ya. Teman-teman di admin boleh disebutkan supaya teman-teman yang di rumah juga bisa ingat gitu ya. C yang pertama adalah creativity. C yang kedua adalah communication. Itu saya rasa banget tuh, Pak. Orang yang nggak bisa komunikasi itu memakai AI akan berkesulitan, akan Ya. kesulitan. Harus belajar komunikasi gimana ngomong dengan mesin gitu ya. Mesin ini kita bukan ngomong dengan orang, ngomong dengan mesin. Communication skill itu sangat bagus sekali untuk ditingkatkan. Kemudian critical thinking. Nah, saudara itu harus punya antena nih. Kalau sudah ada tanda-tanda bahaya, antenanya harus jalan. Kemudian yang ketiga collaboration. Ya, itu betul. Saudara nggak bisa kerja sendiri. Saudara harus kerja dengan orang lain, bekerja bersama-sama di dalam tubuh Kristus apalagi wow sangat powerful, sangat powerful. Iya. Oke, Pak Ikri ya, apakah ada closing statement, Pak? Ya, firman Tuhan dari dulu sampai sekarang memang tidak berubah, gitu ya. Selalu ya dan amin. Tetapi paradigma kita, cara pandang kita untuk menyampaikan firman Tuhan terus harus mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Jadi saya ingat kata-kata eh, yang mencetuskan teori evolusi, gitu ya, Charles Darwin. Dia berkata begini. Yang mampu bertahan itu bukan orang makhluk yang besar kuat, tetapi makhluk yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, maka kita juga sebagai pelayan kita juga harus melihat ini perubahan zaman, kita bisa beradaptasi sehingga kita akan mampu menggunakan dan kita tidak tergagap-gagap dan tertinggal dengan teknologi sehingga nanti kita tidak tergeletak di jalan peradaban gitu ya. Kira-kira itu pesannya saya, Bu, kira-kira. Ya, terima Iya, kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Ikri ya. Silakan Ibu Evi. Iya, Unmute. Sabtu yang lalu saya baru aja copy paste satu pernyataan Pak Jokowi itu ya. Baru pertama kali saya kayaknya lihat itu ya, quote dari detik.com itu kata Pak Jokowi bilang gini, "Jangan takut dengan AI." Itu ya. Umat Allah ya itu lebih unggul daripada AI ya. Tapi saya Amen. juga ingin mengutip satu dari firman Tuhan yang selama ini selalu menjadi landasan bagi Yayasan Lembaga Sabda, yaitu di Kolose 1 ayat 16.
karena dari dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, gitu ya. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. AI sudah ada, dan AI itu juga adalah segala sesuatu. Tuhan mengizinkan itu juga AI berkembang dengan sangat cepat saat ini. Sekarang bagaimana kita memakainya, utamanya terlebih dahulu untuk AI for God. Itu sih, Bu. Ya, bagaimana kita meridim ya, bagaimana Ya, kita menebus apa yang sudah dikerjakan dunia ini untuk Tuhan. Jangan cuma untuk manusia, tapi terutama Tuhan berhak memakai teknologi yang paling canggih, yang paling ya, mutakhir untuk kemuliaan Dia. ya. Silakan. Saya tadi bilang jangan takut, tapi juga jangan bodoh. Dan pakai hikmat, tidak hanya AI, hikmat daripada dunia digital, tidak hanya HI, human intelligence, tapi hikmat dari Allah. Dan saya akan bilang berapa penting kami selalu ingat tidak hanya AI, but God's intelligence, God's word, and what God speaks and teaches us. Dan saya just mengulang ini, AI 4321. Faktanya, tujuannya, hasilnya, dan keinginan. Kami mau memakai AI for God. Kami sudah lama memperjuangkan untuk akan di dunia digital, mempersiapkan generasi digital, generasi yang akan datang. Dan mereka akan lahir, tak hanya secara digital, tapi dengan AI. Apakah mereka akan jadi smart? Lebih lagi sudah memperjuangkan smart Bible berapa lamanya. Dan tak hanya smart Bible, tetapi untuk akan ada fondasi untuk smart church and smart Christian. And so seperti pernah ada topiknya, guru sekolah minggu yang smart, ini ada langkah yang berikut dalam itu. Dan saya tahu ada keinginan saya bikin closing statement, tapi saya menolak. Ini bukan closing, tapi ini mengawalkan satu diskusi, berbicara bersama, coba bersama, bagikan hasilnya bersama. So ini bukan closing, tetapi ini awal dari langkah yang berikut. Ini awal Ya, dari satu perjalanan bersama. Dan so karena itu, saya akan mengajak semua peserta untuk tak hanya coba, tapi bagi dengan teman-teman hasil, melaporkan, and saya harap akan ada follow-up untuk ini. Satu seminar versi kedua untuk semua bisa membagikan hasil-hasil. Terima kasih untuk yang datang. oke, terima kasih banyak. Wow, kita kasih aplaus untuk semua panelis kita yang sudah menonton kita, mengarahkan kita juga untuk memikirkan AI ini bagaimana bisa untuk sekolah minggu. Teman-teman semuanya, kami sangat bersyukur Tuhan menyediakan satu teknologi baru. Bukan berarti kita tadi Pak Max bilang menjadi pintar, tapi juga jangan menjadi bodoh gitu ya. Kita harus lebih pintar dengan firman Tuhan yang ada, membekali kita sehingga kita tahu apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, apa yang berguna bagi kita dan apa yang tidak berguna. Kita juga harus punya hikmat yang dari Allah.